Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading forex di aplikasi MT4 atau MetaTrader 4. Nah, sebelumnya kalian harus cari market forex yang kuat naik atau kuat turun, dan juga open posisi di momen-momen atau sinyal-sinyal yang tepat. Seperti biasa di sini gue udah nemu, yaitu di USD CADV ya. Kalian lihat sendiri, ini marketnya lagi ada kenaikan. Jadi pastinya gue akan mengikuti arah marketnya untuk open posisi buy. Kita trade aja sebesar 0,01 lot. Nah, di sini kita udah berbuy, kita lihat masih minus sebesar 0,21 dolar. Kalian lihat deh, kenapa gue open posisi di time frame kenapa gue open posisi di USD CADV? Ya, pertama ya, ini time frame 1 jamnya. Nah, ini kelihatan banget ini. Supportnya ini nggak saling menembus nih, tuh. Ya, kalian lihat sendiri ya. Resistennya ini saling menembus, berarti lebih kuat support dibandingkan resisten. Kita zoom. Nah, kelihatan. Nah, di sini pas banget kita open posisinya di harga terendahnya saat dia merah atau turun. Lihat tuh ya, support, dia menyentuh support nih. Yang gue bawa sih pengennya sih candle merah ini ngebentuk sumbu kayak gini nih. Kalau dia ngebentuk sumbu itu udah enak banget. Tuh, dia akan profit pastinya. Lihat udah berkurang, yang tadi 0,20 dolar, minusnya sekarang 0,13 dolar. Kita lanjut lagi, guys. Nah, lalu di sini juga ada kayak support atau sinyal kenaikan, meskipun nggak terlalu kuat ya, nggak terlalu kuat ini ya, karena candle merahnya informasinya lebih ke bawah. Beda dua candle yang berwarna merah dan hijau ini informasinya nggak searah, jadi masih bisa dibilang support tapi nggak kuat. Nah, tapi di sini dia menyentuh, wah kita lihat minus. Nah, lihat nih, di sini masih nggak bisa melewati area resisten atau support. Tapi di sininya muncul candle hijau yang kuat ke atas dan menembus area resistennya. Yang berarti di sini ini dorongan untuk naik ke atas kuat. Ya guys ya, untuk dia naik ke atas menurut gua kuat. Oke? Itu time frame 1 jam. Di time frame 4 jamnya gimana sih, Hen? Nah, di time frame 4 jamnya kita zoom aja. Nah, sama, ternyata emang lagi market kenaikan. Supportnya nggak saling menembus, resistennya saling menembus. Lalu di sini juga ada candle-candle atau informasi candle yang kuat. Ini support kuat. Enggak. Karena candle hijaunya pelemahan. Tapi muncul candle hijau, lalu muncul candle merah yang lemah. Nah, informasi lemah inilah yang bakalan menjadi kayak kekuatan untuk si candle hijau naik. Mulai candle hijaunya ini menjadi support atau kenaikan, atau sinyal naik ke atas yang kuat. Kita cek lagi. Nah, lihat merahnya udah makin berkurang ya, lumayan. Di sini di time frame kita lihat harganya udah tinggi belum? Wah, belum. Ini masih harga terendahnya ya guys ya. Berarti masih ada kemungkinan dia bakalan naik ke atas nih, lihat nih. Nah, pengen sih sampai sini nih. Ya. Kalau di sampai sini profitnya udah lumayan, udah agak besar dibandingkan keuntungan sebelumnya. Tuh, masih minus tapi lumayan sini. Lalu kita cek aja di 1 day-nya. Nah, di 1 day-nya ini harganya ternyata udah lumayan agak sedikit tinggi ya. Jadi karena di sini meskipun gue lihat kalau kita zoom ini marketnya ada sinyal kenaikan support. Lalu ini candle hijau yang besar nih ya. Tapi gue tetap nggak akan main di 1 day-nya. Gue hanya main di 1 jam atau 4 jam. Itu pun kayaknya nggak akan lama-lama ya guys ya. Gue nggak akan lama-lama trading untuk jangka pendek aja ya. Ketika dia udah sampai target, profitnya udah tercapai, kita akan close. Nah, oke. Mungkin udah biru kan tuh 0,04 dolar ini kita hasilkan. Tapi masih kecil keuntungannya atau profitnya ya, masih kecil ini, belum besar. Oke, kita akan tunggu aja lagi ya. Gue soalnya mau lanjut ke kripto, mau trading juga di kripto sama di saham ya. Nanti kalau dia udah untung baru gua lanjut videonya. Oke, sekali ini kita udah profit sebesar 1 dolar. Lihat tuh, udah hijau juga, udah biru. Kita tutup atau close aja ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di time frame 1 jamnya ya, ini time frame 1 jamnya ini benar-benar dia naik nih. Tuh. Meskipun naiknya nggak terlalu tinggi ya, takut juga gua. Informasi candle di sini pelemahan guys, yang ternyata yang muncul nih. Ini sebenarnya udah bagus nih. Ini udah bagus nih.
Dua candle ini udah bagus nih, kekuatan nih, naik ke atas nih. Nah, tapi di sini muncul candle hijau. Candle hijaunya lihat deh, pelemahan. Ini candle hijau pelemahan. Sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas. Berarti informasinya mengindikasikan kalau candlenya tuh yang muncul tuh nggak terlalu kuat, lemah lah ya, nggak terlalu kuat. Kalau sumbunya lebih panjang di atas ya dibandingkan di bawah, ya kemungkinan dia bakalan lebih kuat lagi ke atas. Nih buktinya tuh ya. Makanya gue langsung close ketika ternyata gue udah tahu nih, oh candle hijaunya nggak mendukung nih ya, meskipun arah marketnya sih masih naik aja ke atas, uptrend lah ya kalau di time frame 1 jamnya. Nah, kalian lihat lagi di time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jamnya ini ngebentuk support yang sempurna ya, sinyal kenaikan nih. Nah, sayangnya di sini belum keluar dari area resistennya. Nah, mungkin kalau dia keluar dari resisten, kalau kalian mau main di atas 4 jam ya, sekitar 4 jam deh, 4 jaman ya, itu masih bisa untuk kalian open posisi buy tuh. Tapi dengan syarat candlestick ini yang melewati ini harus benar-benar keluar dari resisten ya, ditebus terus, bentuknya itu harus kekuatan konfirmasinya tuh, informasinya itu naik ke atas atau sinyal kenaikan. Kalau enggak, kalau selain itu kayak pelemahan dan lain-lain itu harap hati-hati ya guys ya. Nih contoh begini aja nih. Nih muncul pelemahan tuh 2 candle, ternyata cuma nafas doang yang anjlok akhirnya ke bawah. Nah itu yang harus hati-hati ya. Di 1 day kita lihat deh, 1 day-nya ini oh ternyata udah menyentuh resisten. Nah ini nih, kalau kita lihat kan ini sumbunya nih, candle hijau ini nih sumbunya panjang ini udah melewati area resisten. Lalu ketika itu sumbunya ini udah naik nih dan menyentuh resistennya nih. Nah didorong lagi ke bawah. Nah berarti dia nggak bisa nih, nggak bisa menembus area resisten pertama dan kedua yang ini. Yang candle hijau ini takutnya cuma sementara doang ya. Sementara dia mau lanjut ke bawah nih. Ini muncul candle merah. Tapi gue nggak akan trading sampai 1 hari. Kalian bisa lihat sendiri jam-jamnya. Kayak tadi cuma hitungan menit ya. Hitungan menit gue nggak butuh lama-lama, apalagi sampai 4 jam itu nggak akan gue lakuin ya. Karena beresiko. Meskipun marketnya kuat naik ya, kalian lihat sendiri. Ini bagus sih marketnya kalau kalian mau open posisi di time frame 1 jam itu masih bagus. Tapi di time frame itu enggak. Karena ini kalau gue lihat informasinya candlenya ini nih, takutnya muncul candle merah doang nih. Mending kalau kalian mau open posisi, nanti kalian harus muncul candle merah dulu. Nah, setelah candle merah, kalau muncul candle hijau yang kuat dan melewati ya si body candle merah, kalian bisa open posisi di situ, open posisi buy lah ya. Dalam hitungan beberapa menit juga pastinya udah profit, seharusnya begitu. Kalau marketnya searah dari 1 jam, 4 jam dan 1 day. Oke. Nah dari segi candle. Oke, kalian cari aja posisi-posisi yang seperti ini nih. Cari yang sinyal kenaikannya seperti ini nih. Kalau nanti muncul candle merah di sini nih. Bentar ya guys ya, mana nih yang kuat ya nih, gue kasih tahu bentukannya yang kuat. Nah seperti ini nih. Nah ini nih, ini candle hijau, sumbunya lebih panjang di atas ya, bodinya gede. Terus muncul candle merah, sumbunya lebih panjang di bawah. Nah ini disebut support atau sinyal kenaikan yang sangat kuat. Ini kalian bisa open posisi buy setelah ini. Nah contohnya seperti ini, muncul candle hijau. Dan pastinya ketika kalian udah ngeliat 2 candle ini, kalian open posisi buy di sini, ya pasti kalian bakal profit atau untung. Kenapa muncul candle merah ini? Nah biasa ada resisten areanya di sini nih, tuh ya. Jadi setiap candle muncul tuh ada alasannya, dan setiap kayak bentuk candle itu ada informasinya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kalau kalian mau belajar trading crypto forex saham, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua. Ya di situ nanti gue masukin ke grup gratis dan ada materi yang bisa kalian pelajari. Dan kalau kalian ada request atau pertanyaan bisa DM gue atau bisa di kolom komentar video ini. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.